Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 0309-193091. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS semester 5. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran tanpa siswa. Saya akan mempraktekkan RPP saya, RPP kelas 8, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai untuk belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Fatir pimpin doanya. Oke, baiklah. Di sini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Reza, kenapa? Oh, sakit. Oke, baiklah. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan bertanya, apa itu arti disiplin? Ada yang tahu? Nah, silakan Indah. Betul sekali, disiplin adalah sikap menuruti peraturan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, siapa yang tahu contoh dari disiplin di rumah dan di sekolah? Oke Fatir, silahkan. Ya, betul sekali. Contoh disiplin di rumah adalah tidur tepat waktu, dan contoh disiplin di sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa disiplin itu penting? Karena dari disiplin kita bisa menjadi anak yang lebih baik. Nah, kita akan masuk pelajaran pada hari ini, yaitu tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara ASEAN. Baik, Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk membaca buku tentang negara-negara mana saja yang termasuk anggota negara ASEAN. Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, Tina, silahkan. Nah, betul sekali. Negara-negara yang termasuk negara ASEAN, yang pertama ada Singapura, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Indonesia, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, dan yang ke-10 Kamboja. Jadi, negara yang termasuk negara ASEAN ada 10 negara. Ibu akan membagi 5 kelompok, jadi satu kelompok ada 5 orang. Kelompok pertama, Indah, Fatir, Aldo, Kesya, dan Nanda. Kelompok kedua, Fitri, Amanda, Reza, Kurnia, dan Sinta. Kemudian kelompok ketiga, Angel, Rido, Riri, Eka, dan Ari. Kelompok keempat, Rani, Jana, Helmi, Agung, dan Dedi. Kelompok kelima, Tina, Dini, Anti, Dodi, dan Jamal. Baiklah, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, satu kelompok beri satu pertanyaan untuk dijawab kelompok lain. Nah, kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 3, dan kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 4, dan kelompok 4 menjawab pertanyaan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 memberi pertanyaan kepada kelompok 1, dan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Kemudian kelompok 4 memberi pertanyaan kepada kelompok 5, dan kelompok 5 yang akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Kemudian kelompok 5 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, dan kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Baiklah, silahkan untuk kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu nilai positif yang bisa diambil dari kasus pengungsi manusia Myanmar
yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain? Silahkan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jawabannya adalah nilai positif yang bisa diambil dari kejadian pengungsi manusia dari Myanmar adalah memupuk rasa kemanusiaan. Untuk kelompok 2, silahkan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Nah, pertanyaan dari kelompok 2 adalah jelaskan mengapa Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri. Silahkan kelompok 4 menjawab pertanyaan kelompok 2. Nah, jawaban dari kelompok 4 adalah negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri karena letak Singapura yang strategis dan jalur transit perdagangan dan lalu lintas laut serta lalu lintas udara dunia. Jadi negara Singapura itu lebih berfokus pada perdagangan dan industri itu karena letak Singapura yang strategis. Kemudian lanjut kelompok 3 memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara ASEAN? Silahkan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 3. Nah, jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan kelompok 3 adalah yang pertama, mempercepat penyebaran informasi yang luas dalam waktu yang singkat. Yang kedua, akses informasi semakin mudah diakses dan terjangkau. Yang ketiga, teknologi komunikasi memungkinkan setiap negara ASEAN dapat terhubung tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baiklah, lanjut untuk kelompok 4, silahkan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Nah, pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 5 adalah berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, jawaban dari kelompok 5 yaitu lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini sebagian besar mempunyai 2 musim. Yang pertama musim kemarau dan yang kedua musim hujan. Nah, perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam. Contoh kerjasama yang terjadi kebakaran bencana klimatik yaitu terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Nah, untuk kelompok 5 silahkan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, pertanyaan kelompok 5 untuk kelompok 2 yaitu sebutkan batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Silahkan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 5. Nah, jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 5 adalah batas barat yaitu Samudra Hindia, Laut Andaman, India, Teluk Bengala, dan Bangladesh. Kemudian batas timur yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian batas utara yaitu Laut Cina Timur dan Cina. Kemudian batas selatan yaitu Samudra Hindia dan Australia. Nah, untuk semua pertanyaan kelompok sudah terjawab. Baiklah, Ibu akan beri kesimpulan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, ada nilai positif yang diambil dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar. Yang kedua, negara Singapura yang berfokus pada perdagangan dan industri. Kemudian yang ketiga, peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang keempat, contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi. Kemudian yang kelima, kita mengetahui batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan Fatir pimpin doanya kembali. Ya, terima kasih Fatir telah memimpin doa.
Baik Ibu akhiri, jika ada salah kata dalam penyampaian Ibu tadi, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya praktekkan dalam video proses pembelajaran di RPP saya, yaitu RPP kelas 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.